Kita semua pasti sering banget ya bilang, aku di sini. Entah itu di telepon atau pas lagi ketemuan. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi apa makna di baliknya? Hari ini, kita akan kupas tuntas makna spiritual yang luar biasa dari 3 kata sederhana ini. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita ucapkan setiap hari, tapi apa sebetulnya arti aku di sini kalau kita lihat dari kacamata spiritual? Ternyata, ini bukan sekedar jawaban biasa. Oke, yang pertama harus kita pahami, ini bukan soal lokasi fisik. Sama sekali bukan. Mengatakan aku di sini dalam konteks ini adalah sebuah deklarasi yang sangat mendalam. Sebuah pernyataan tentang kondisi batin kita. Lihat deh perbedaannya di sini. Pernyataan fisik itu simpel. Tubuhku ada di ruangan ini. Selesai. Tapi deklarasi spiritual, wah ini beda level. Ini artinya seluruh keberadaanku. Bukan cuma badan, tapi juga jiwa dan ruh sepenuhnya hadir di momen ini. Artinya, kita nggak lagi terseret oleh penyesalan masa lalu dan nggak juga ditarik-tarik oleh kecemasan akan masa depan. Kita utuh di sini, sekarang. Kutipan ini, wah kena banget ya. Ini menegaskan bahwa aku yang sejati itu cuman ada di saat ini. Bukan aku versi masa lalu dan bukan juga proyeksi aku di masa depan yang kita idam-idamkan. Tapi aku yang apa adanya, detik ini juga yang sedang disaksikan langsung olehnya. Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat krusial. Saat kita bilang aku yang mana nih yang kita maksud? Apakah aku versi ego kita? Atau aku versi ruh kita yang sejati? Mari kita bedah lebih dalam. Kita pasti kenal banget kan sama suara di dalam kepala yang nggak pernah diam, yang terus-terusan khawatir, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, mengeluh, dan rasanya nggak pernah puas. Nah, itulah yang sumber kita sebut sebagai diri yang palsu atau ego. Tapi, di balik semua kebisingan itu, ada diri yang sejati. Ini adalah ruh kita yang murni, esensi sejati dari siapa kita, yang punya koneksi langsung dengan yang ilahi. Keadaan alaminya itu tenang, sadar, dan damai. Inilah aku yang sebenarnya. Ayat ini jadi pengingat yang sangat kuat, bahwa aku yang sejati, yang coba kita hadirkan itu bukanlah ciptaan kita sendiri. Itu adalah tiupan ruh ilahi di dalam diri kita, sebuah percikan dari Sang Pencipta itu sendiri. Oke, kita udah bahas bagian akunya. Sekarang mari kita pindah ke bagian kedua dari frasa ini, di sini. Apa sih yang bikin di sini itu jadi begitu istimewa dan sakral? Jadi, di sini itu bukan titik di Google Maps, bukan sebuah alamat. Di sini adalah sebuah ruang sakral, yaitu momen saat ini. Dan ini yang paling penting, momen inilah satu-satunya tempat di mana perjumpaan sejati dengan yang ilahi itu bisa benar-benar terjadi. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Artinya, kita itu bukan sedang mencari Tuhan yang ada di tempat yang jauh di sana. Justru sebaliknya, kita ini sedang pulang. Pulang dari pengembaraan pikiran kita yang sibuk, kembali ke di sini, ke momen ini, di mana Tuhan itu sebetulnya selalu ada menunggu kita. Dan gagasan ini punya landasan yang sangat kuat. Ayat seperti, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, itu menegaskan bahwa Tuhan itu nggak pernah jauh, nggak terpisah dari kita. Hanya kesadaran kita saja yang seringkali tertutup. Begitu juga ayat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Artinya, Tuhan itu hadir dimanapun kita juga berhasil hadir secara utuh. Oke, ini semua kedengarannya keren ya secara teori. Tapi gimana cara mempraktekannya? Gimana caranya kita bisa benar-benar sampai di sini? Tenang, ada latihan sederhana tapi sangat mendalam yang bisa kita coba. Latihannya simple banget, bahkan bisa Anda coba sekarang juga. Pertama, cari posisi duduk yang tenang. Kedua, coba deh rasakan tubuh Anda. Sadari beratnya, rasakan kontak tubuh dengan kursi atau lantai. Ketiga, sambil bernapas pelan-pelan, ucapkan dalam hati, aku di sini. Dan terakhir yang paling penting, cukup hadir. Lepaskan semua pikiran, semua penilaian. Just be. Nah, kalau mau melangkah lebih dalam lagi, bisa dicoba dzikir sunyi ini. Ya Hayu, Ya Qayyum, ini hadir. Ya Hayu, Ya Qayyum kan artinya, wahai yang maha hidup, maha mandiri. Mengulanginya dalam hati bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri, sambil menegaskan, aku hadir. Jadi untuk apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari latihan kehadiran ini? Ujung-ujungnya, kita mau dibawa kemana?
Tujuannya adalah sebuah puncak spiritual yang disebut ihsan. Ini adalah tingkatan kesadaran dan keunggulan spiritual yang tertinggi. Sebuah kondisi di mana tirai distraksi itu lenyap dan kita hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan yang ilahi. Dan definisi dari ihsan ini, inilah kuncinya. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bagian lanjutannya yang sangat kuat, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi intinya bukan soal kita bisa melihat Tuhan, tapi soal kesadaran penuh bahwa kita selalu dilihat. Kesadaran ini, kalau benar-benar meresap, bisa mengubah segalanya. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar latihan spiritual. Seperti kata kutipan ini, selama aku belum benar-benar hadir di sini, aku belum hidup. Menjadi hadir secara utuh, itulah arti dari hidup yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing sebagai penutup. Siapkah Anda untuk benar-benar mulai hidup di sini?